Terima kasih Ustaz. Suara saya jelas Ustaz? Jelas Ustaz, jelas. Jelas ya, Alhamdulillah. Sudah ada slide juga? Kelihatan? Sudah tampil Ustaz. Alhamdulillah, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wa syukurillah. Thumma salatu wassalamu ala rasulillah. Nabiyyina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. La hawla wa la quwwata illa billah amma ba'd. Segenap ustaz, ustazah, para sesepuh, bini sepuh, ikhwan, akhwat, kaum muslimin dan kaum muslimah dimanapun berada. Ada yang dari Magelang, Temanggung, bisa jadi juga Kendal, Pemalang. Ada nggak Ustaz Pemalang ya? Iya, ini Pemalang ya, kampung halaman kami, istri. Satu kebahagiaan tersendiri saya bisa sowan silaturahim dengan para ustazah, teman-teman semua dalam rangka tarhib Ramadan. Memang Ramadan sebentar lagi insya Allah akan mengunjungi kita. Dan kita sering sekali menyebut kalau Ramadan itu tamu. Ya, tamu mulia. Tentu kehadirannya untuk misi yang amat sangat berharga bagi kita. Apa itu? Membentuk kita menjadi pribadi yang mulia. Jadi kita sedang dirancang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan hadirnya Ramadan ini, kita menjadi pribadi yang terbentuk. Ya. Kita membahasakan membentuk karena memang ya nyatanya Ramadan itu untuk membentuk. Ya, jadi tidak hanya sekedar mengubah ya. Karena kalau mengubah sangat mungkin nanti jadi berubah. Tapi kalau membentuk betul-betul nanti akan menjadikan diri kita terbentuk menjadi pribadi yang mulia. Nah, karena itu memang ini bisa jadi harusnya mendesakan kita semua, Bapak Ibu, ikhwan akhwat, bagaimana kita menjadi pribadi mulia di bulan mulia ini. Dan ini sebenarnya adalah sebuah keniscayaan. Jadi kalau diibaratkan Ramadan itu kolam, kita kan akan nyemplung di dalamnya. Dan hukum Sunnatullah mengatakan, kalau kita nyemplung di kolam yang berair, air kan memiliki sifat basah. Maka otomatis dengan sendirinya kita akan basah. Tidak akan mungkin orang nyemplung ke kolam ya, yang ada airnya, bahkan berendam sebulan di kolam itu, kemudian keluar dari kolam dalam keadaan kering, itu rasanya sebuah keanehan yang tidak akan mungkin terjadi. Nah, Ramadan itu bulan mulia. Ya, tidak dalam waktu yang lama, kita akan berendam di kolam Ramadan yang penuh dengan kemuliaan itu. Maka mungkinkah pada saat kita sudah berendam di kolam kemuliaan bernama Ramadan, ya, kemudian kita keluar dalam keadaan kemuliaan itu tidak terserap ke dalam diri kita, rasanya itu kan sebuah keanehan yang amat sangat luar biasa. Bagaimana mungkin orang berendam di kolam kemuliaan sebulan, tapi kemuliaan itu sama sekali tidak melekat di dalam dirinya. Maka inilah Bapak Ibu, teman-teman sekalian yang ingin kita bicarakan, bagaimana kita bisa menjadi pribadi mulia di bulan mulia. Dan
kita katakan tadi, ini memang sudah bagian dari rancangan. Ya, Allah yang merancang, Allah yang mendesain. Sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala katakan di surat Al-Baqarah ayat 183. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ujung ayat ini adalah la'allakum tattaqun. Ya, berarti Ramadan dengan program utamanya yaitu puasa itu memang dihadirkan agar kita menjadi orang yang bertakwa. Kata la'allakum, meskipun kalau di dalam ilmu nahwu dikatakan bahwa la'alla itu lil istirja, untuk sebuah harapan, sehingga la'alla itu sering diartikan mudah-mudahan ya atau agar supaya. Itu kan kalau yang mengatakan adalah manusia. Tapi ketika yang mengatakan la'alla itu adalah Allah, para mufassir mengatakan itu bukan memiliki arti agar supaya, tidak memiliki arti mudah-mudahan, tetapi memiliki makna kepastian. Artinya, Allah hadirkan Ramadan dengan puasanya, itu pasti akan menjadikan diri kita diri yang bertakwa. Dan di ayat yang lain, Al-Hujurat ayat 13, ya Allah Subhanahu wa taala mengatakan, inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kalian di sisi Allah adalah yang paling bertakwa di antara kalian. Berarti pribadi muttaqi, pribadi yang bertakwa adalah pribadi yang mulia. Dan karena ketakwaan itu dibentuk oleh Ramadan, berarti Ramadan itu memang hadir untuk membentuk kita menjadi pribadi yang mulia. Ikhwan akhwat sekalian yang dirahmati Allah, jadi kalau Ramadan ini kita ibaratkan, ini ilustrasi saja Bapak Ibu. Ini gambar apa Bapak Ibu? Tanah liat. Tanah liat kalau masih berupa tanah liat ada harganya nggak? Nggak. Walaupun ada murah sekali ya. Ya murah sekali tanah liat itu. Ya sekilo mungkin nggak perlulah dihargai. Intinya murah sekali tanah liat ini. Tapi apa jadinya kalau tanah liat ini ya, kita serahkan kepada ahlinya, seorang pengrajin keramik. Maka apa yang akan dilakukan oleh si pengrajin ini? Dia akan membentuk tanah liat ini menjadi keramik. Dibentuk, diolah menjadi keramik. Yang kalau seandainya ya, disempurnakan, maka bisa jadi hasilnya seperti ini. Nah, tanah liat, kalau sudah berbentuk keramik seperti ini, apakah harganya tetap murah atau mahal? Nggak cuma mahal, nih, mahil. Saya pernah baca, ikhwan akhwat, ada pameran keramik, macam-macam keramik dipamerkan. Rupanya ada pengunjung yang kurang hati-hati, dia nyenggol keramik itu. Keramik itu oleng, jatuh, dan pecah. Ada harganya 700 sekian juta, 732 juta. Wah itu kalau Ustaz Sultan yang nyenggol langsung pening nggak Ustaz? Pening ini. Padahal itu kan bahan dasarnya adalah tanah liat. Dan tanah liat kalau sudah berubah bentuk menjadi keramik seperti ini, mungkinkah dia bisa dikembalikan jadi kayak tanah liat? Jawabannya mustahil. Tidak akan mungkin ya, keramik yang sudah berbentuk keramik begini dikembalikan ke asalnya tanah liat. Mustahil. Kalaupun seandainya ada orang yang ingin mengembalikan keramik ini dengan cara dibanting dan kemudian ditumbuk sampai halus, seandainya ada yang mau melakukan itu, tetap aja walaupun keramik ini dipecah, ditumbuk sampai halus, namanya bukan tanah liat. Lagian juga siapa yang mau banting keramik yang sudah terbentuk seperti ini? Iya,
Kalau sudah terbentuk seperti ini, orang pasti akan menjaga, orang pasti akan merawat. Bapak Ibu, ikhwan akhwat sekalian yang dirahmati Allah, apa yang kita sampaikan ini sebenarnya saya tidak sedang bercerita tentang tanah liat yang berubah menjadi keramik. Ini sebenarnya cerita tentang kita. Ya, cerita tentang kita manusia yang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala diciptakan dengan bahan dasar tanah. Bukankah kita oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala diciptakan dari tanah? Begitu banyak ayat yang Allah sampaikan kepada kita yang memberitahu kita bahwa manusia itu diciptakan dari tanah. Ya, kalau di surat Ar-Rahman itu kan, ya, teman-teman pasti hafal. Khalaqal insana min salsalin kal fakhar. Nah, kita manusia yang berbahan dasar tanah, berarti sebenarnya kita, ya kalau dilihat dari bahan dasar kita, yaitu tanah, kita ini ada harganya nggak Bapak Ibu? Nggak ada. Nggak ada. Kalau dilihat bahwa kita asalnya adalah dari tanah. Nah, tanah bernama manusia yang tidak ada harganya ini, ya kita semua ya, sebentar lagi nanti akan diserahkan ke pengrajin yang sangat ahli. Namanya Ramadan. Iya. Nah, Ramadan inilah yang akan membentuk kita menjadi pribadi yang bertakwa. Yang kalau betul kita menjadi pribadi yang bertakwa, kan kita akan menjadi pribadi yang mulia. Iya, menjadi pribadi yang mulia. Nah, sebenarnya batasan pribadi mulia itu apa? Pribadi mulia, Bapak Ibu, adalah pribadi yang berbuat tidak sebatas benar dan baik, tapi juga mulia. Artinya, pribadi mulia itu adalah pribadi yang dalam hidupnya belum merasa cukup kalau hanya sekedar melakukan yang benar. Belum cukup kalau hanya melakukan yang baik. Itu merasa belum cukup. Baru merasa cukup, baru merasa puas kalau yang dia lakukan adalah mulia. Itulah pribadi mulia. Jadi kalau dianalogikan itu katanya, ini cuma katanya ya. Orang Jawa hanya akan merasa sarapan itu kalau kapan? Makan nasi ya. Bayangkan pagi-pagi. Itu ya, atau mas keluarin air itu, tunggak gitu. Ya, tanya. Bayangkan pagi-pagi, ini Ustaz Sultan Wah, kencing. sudah makan bubur kacang, sudah makan bakpao, sudah makan roti, tapi belum makan nasi. Kira-kira kalau ditanya Ustaz sudah sarapan belum? Jawabannya belum. Kenapa lah belum makan nasi? Maka sebenarnya seperti itu pribadi mulia. Iya, belum merasa cukup kalau hanya sekedar sudah berbuat benar, sudah berbuat baik, iya, baru merasa cukup kalau melakukan yang mulia. Contoh, ya, sekaligus ini menjadi tes case bagi kita, apakah kita sudah menjadi pribadi mulia atau belum? Iya, ceritanya kita dihina orang. Ada berapa pilihan kalau kita dihina orang? Menahan marah, ya memaafkan, atau membalas keburukannya dengan kebaikan. Kalau seandainya kita pilih menahan marah, itu sudah sebenarnya nggak Bapak Ibu? Ya, ya udah sebenarnya. Karena kalau nggak nahan marah, kan marah beneran. Padahal marah kan salah. Ya, jadi kalau kita menahan marah itu sudah sebenarnya. Berarti menahan marah itu benar. Pertanyaannya, kalau kita dihina orang, terus kita menahan marah, itu sudah benar. Tapi sudah baik belum? Belum. Loh kok belum nahan marah? Ya, nahan marah itu baru sebatas benar, belum bisa disebut baik. Kenapa belum bisa disebut baik? Ya, karena batasan baik. Ya, batasan baik itu apa Bapak Ibu? Baik itu adalah sesuatu yang bermanfaat untuk diri dan orang lain. Itu baik. Ya, jadi bermanfaat tidak hanya untuk diri, tapi juga untuk orang lain. Dasarnya adalah khairun nas anfa'uhum linnas.
Jadi orang baik itu adalah orang yang perbuatannya bermanfaat untuk diri dan orang lain. Nah, sementara menahan marah, iya, itu yang merasakan manfaatnya siapa? Ya, yang menahan marah, yang menghina, iya, yang menghina itu dia dapat manfaat nggak dari menahan marahnya kita? Enggak. Kenapa enggak? Dia tetap berdosa dengan perbuatan menghinanya. Jadi walaupun kita nggak marah, kita mendapatkan kebaikan dari menahan marah itu. Tapi orang yang menghina, dia tidak mendapatkan kebaikan. Menghinanya dia itu tetap menjadi dosa bagi dia. Nah, tapi kalau seandainya kita memaafkan kan baik untuk kita. Dan baik juga untuk orang yang menghina kita. Apa kebaikan yang diperoleh oleh orang yang menghina kita ketika kita memaafkannya? Kebaikannya adalah dosanya dihapus. Nggak ada lagi dosa. Dia menghina kita itu nggak ada. Kenapa? Karena kita sudah memaafkan. Nah, pertanyaannya, kalau ada orang menghina kita, terus dosanya dihapus, itu kita senang atau nggak rela? Oh, nggak rela, nah itu berarti belum bisa disebut sebagai orang baik. Iya, jadi memaafkan itu baru baik. Sudah mulia belum memaafkan? Belum. Kenapa? Karena ada yang lebih. Apa itu? Membalas keburukannya dengan kebaikan. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ketika kita dihadapkan pada kenyataan kita dihina, kira-kira kita pilih mana, Bapak Ibu? Pilih A, B, atau C? Kalau Ustaz Sultan pilih mana Ustaz? Maunya pilih C ya. Tapi rasanya milih C itu ringan atau berat? Minimal B, Ustaz. Minimal B. Minimal B ya. Nah kalau minimal B itu kemungkinan besarnya B atau A? Aduh, saya bisa nahan marah aja udah lumayan ini. Nah itu berarti indikasi kita belum bisa disebut sebagai orang mulia. Nah, Bapak Ibu, ini kesempatan, betul-betul kesempatan Allah hadirkan untuk kita sosok pengrajin yang mampu membentuk, ya bukan cuma mengubah, ya membentuk diri kita yang asalnya dari tanah yang hina itu menjadi pribadi yang mulia. Ya, bukankah Allah mengatakan idfa' billati hiya ahsan? Tolaklah, balaslah keburukan orang dengan kebaikan. Nah, Ramadan, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, nah ini yang kita perlu perhatikan. Ya, kan kalau kalau kita mau menghitung, sebenarnya kita sudah kedatangan Ramadan itu sudah berapa kali, Bapak Ibu? Iya, kalau Ustaz Sultan sudah berapa kali? Berapa, Ustaz? 27, Ustaz. 27 ya, Masya Allah. Iya, bisa jadi ada yang sudah 27, bahkan 40, bahkan 50 kedatangan Ramadan. Tapi kira-kira sudah jadi pribadi yang mulia belum? Iya, itu harusnya. Kalau kita belum menjadi pribadi yang mulia, harusnya Ramadan kapok nggak datang. Harusnya kan kapok ya. Percuma saya datang kata Ramadan. Ya saya udah habis-habisan sebulan membentuk manusia, ya, orang yang beriman menjadi pribadi yang mulia. Tapi kok ternyata iya nggak bisa-bisa ya. Tapi alhamdulillahnya Ramadan tidak pernah mengenal kata kapok. Bisa. Pokoknya kalau memang sudah waktunya datang, ya dia pasti akan datang. Nah, ini yang kemudian harus kita pahami, Bapak Ibu, apa itu? Ramadan hanya akan membentuk kita menjadi pribadi mulia, manakala selama sebulan kita beramal Ramadan semata karena iman. Ya, semata karena iman. Ini kata kuncinya. Kenapa? Karena iman. Pertama, karena kita dapat pemberitahuan dari Rasulullah. Ya, dah hafal lah, ya, ya, teman-teman, hadis Rasul ini. Ya, apa hadisnya? Man soma
ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Mungkin ayah, ibu, ya abi, umi yang kebetulan anaknya ikut mungkin bisa membersamai ya. Hadirin hadirah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini kan apa yang dikatakan oleh Rasul. Ini bisa dihapus nggak Ustaz? Ininya orat-oratnya ya. Ini anak-anak kita memang sangat kreatif ya. Insya Allah ini bakalan jadi kreator ulung ya. Bapak Ibu, jadi hadis ini kan kalau teman-teman yang belajar usul fikih ya pasti paham. Ini kalau lihat artinya, kalamnya adalah kalam khobar, pemberitahuan. Rasul ngasih tahu siapa yang puasa di bulan Ramadan karena iman dan ikhtisab diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Kan ini kalam khobar. Tapi bagi yang sudah belajar usul fikih, balaghah, pasti paham di balik kalam khobar ini mengandung makna insya, mengandung makna tuntutan. Iya. Jadi kita memahaminya tidak hanya sekadar Rasul memberitahu, enggak. Tapi kita merasakan Rasul itu seperti mengatakan, besok pada saatnya Ramadan, berpuasalah kalian karena iman. Iya. Jadi Rasul menuntun kita, meminta kita untuk berpuasa karena iman. Apakah cuma puasa? Enggak. Ya, di riwayat yang lain Rasul menyebutnya man qoma, barang siapa yang beribadah, berarti kan mengandung mana insya yang sama. Besok pada saatnya Ramadan, beribadahlah kalian karena iman. Nah, apa pengaruh dari hadirnya iman ya di dalam amal-amal Ramadan kita? Ini pengaruhnya. Siapapun yang selama sebulan beramal Ramadan, baik puasanya, tilawah Qur'annya, tarawihnya, sedekahnya, ya. Apapun amal Ramadan, betul-betul dilakukan dengan sepenuh iman, maka dia akan merasakan nikmat manisnya semua amal baik yang dilakukan di bulan Ramadan. Rasakan betul, ya, betapa baca Quran itu nikmat. Tarawih itu nikmat. Itu kalau kita melakukannya dengan sepenuh iman. Kenapa bisa nikmat? Ya, kenapa? Sebab ini kalau bicara soal iman, Bapak Ibu, iman bagi amal itu ibarat lidah bagi makanan. Ada makanan enak sekali, tentu rasanya nikmat. Tapi nikmatnya makanan enak itu adanya di mana? Di lidah. Di lidah. Maka betul Bapak Ibu, kalau di awal Ramadan ya, kita langsung beramal semata karena iman, itu betul-betul merasakan nikmatnya. Dan apa tanda bahwa kita sudah merasakan nikmatnya amal? Apa tandanya? Katakanlah kalau amalnya itu baca Quran. Amalnya baca Quran. Apa tanda kalau kita sudah betul-betul merasakan nikmatnya membaca Quran? Karena kita membaca Qurannya dengan iman. Tandanya, iya, itu seperti Bapak Ibu makan kacang. Iya. Akhinil Karim, iya. Akhil Sultan, pernah makan kacang enak sekali, pernah? Pernah. Kapan berhentinya? Satu toples, Ustaz. Kapan berhentinya kita makan kacang? Kalau kacangnya habis kan? Itu kalau nikmat tuh. Rasanya eman-eman kan kalau belum habis kok berhenti. Maka kalau betul di Ramadan besok kita merasakan nikmatnya baca Quran. Kita mulai baca Quran itu dari Al-Fatihah. Kapan berhentinya? Berhentinya ketika waladhdallin. Ya, tapi kan setelah waladhdallin masih ada Al-Baqarah. Habis Al-Baqarah masih ada Ali Imran, masih ada An-Nisa. Berarti berhentinya kapan? Berhentinya ketika sudah sampai pada ayat
alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Baru berhenti. Betul Bapak Ibu. Itu kalau betul kita merasakan nikmat. Ya, maka bukan hal yang aneh sebenarnya. Kenapa? Ya para salafus sholih, para ulama-ulama, orang-orang sholih zaman dahulu, ya, mereka kalau Ramadan itu bisa mengkhatamkan Quran berkali-kali. Imam Syafi'i ya kita sudah tahu lah ya. Beliau khatam Quran itu ya selama Ramadan, khatam Quran 2 kali dalam 1 hari. Khatam Quran 2 kali dalam 1 hari. Kita khatam Quran 2 kali dalam 1 bulan. Dan itu rasanya sudah amat sangat luar biasa ya. Kok bisa Imam Syafi'i khatam dua kali dalam 1 hari? Itu kan faktornya adalah bukan cuma sekedar beliau lancar, enggak. Tapi memang beliau merasakan nikmatnya baca Quran. Makanya nggak mau berhenti. Persis sama lah dengan kita makan kacang enak kan nggak mau berhenti. Bapak Ibu, teman-teman sekalian, kalau kita lagi makan kacang enak sekali, apa yang paling berat waktu kita makan kacang enak ya, kacangnya ditoples. Yang paling berat itu apa? Yang paling berat adalah nutup toples kan. Itu rasanya pekerjaan paling berat itu nutup toples yang berisi kacang kalau kacangnya belum habis kan. Kenapa? Berat. Karena nikmat. Iya. Maka kalau orang sudah betul-betul merasakan nikmatnya membaca Quran, maka yang paling berat waktu baca Quran itu apa? Ya nutup Quran. Rasanya berat sekali nutup Quran gitu. Lagi nikmat kok masa ditutup. Itu yang menyebabkan mereka nggak merasa, kok sudah khatam Quran, ya. Udah 1 juz, 2 juz, 3 juz, sampai 30 juz. Ya macam kita makan makanan enak dalam 1 piring, itu habisnya terasa nggak? Enggak kan? Tahu-tahu udah habis. Makan durian, rasanya baru, kok udah habis? Kenapa? Nikmat. Nah, yang menyebabkan amal itu nikmat sekali lagi adalah karena kita melakukannya dengan sepenuh iman. Karena iman bagi amal itu ibarat lidah bagi makanan. Tapi sekarang kita coba ya, lihat sisi lain Bapak Ibu. Ya, ini ceritanya ya, di lidah ada sariawan. Di lidah ada sariawan. Lagi sariawan, ya, disuguh bakso. Padahal ini bakso kesukaan ini. Ya, ini sudah baksonya saya, hobi. Tapi apa jadinya? Dikasih bakso enak, bakso nikmat, dalam keadaan sariawan. Rasanya, rasa apa Bapak Ibu? Senikmat apapun makanan, akan terasa perih kalau di lidah ada sariawan. Betul Bapak Ibu? Iya, betul? Betul. Sepakat? Sepakat. Ternyata hukum yang sama berlaku di dalam amal. Iya. Apa hukumnya? Senikmat apapun amal kebaikan akan terasa perih kalau di dalam iman ada sariawan. Iya. Ramadan itu amalnya memenuhi kriteria istimewa enggak? Jelas istimewanya. Jadi amal itu ibarat hidangan yang Allah suguhkan untuk kita. Dan kalau amal itu Allah hidangkan di bulan Ramadan, itu memiliki nilai istimewa. Gimana tidak istimewa? Nabi mengatakan, amal sunnah yang kita lakukan di bulan Ramadan, itu nilainya sama dengan amal wajib di luar Ramadan. Amal sunnah, ya, dibanderol amal wajib. Itu kan menunjukkan betapa istimewanya amal di bulan suci Ramadan. Tapi seistimewa
apapun amal Ramadan, kalau dilakukan oleh orang yang di dalam imannya ada sariawan, pasti yang dia rasakan adalah perih. Bapak Ibu, kalau kita lagi sariawan, lagi sariawan nih, 3 titik lagi. Terus dikasih makanan, ya. Sebenarnya itu makanan kesukaan, bakso. Wah, ini saya senang sekali. Tapi kalau lagi sariawan, kira-kira makannya pelan-pelan, ya, dijiwai, atau makannya buru-buru, cepat-cepat. Kan buru-buru, cepat-cepat. Belum waktunya ditelan pun pilih ditelan. Kenapa? Perih. Ya. Dan itu fakta yang kita jumpai ketika kita sariawan. Nah, besok Ramadan. Ada amal yang tidak bisa kita lakukan di luar Ramadan, yaitu sholat tarawih. Bapak Ibu, kita kalau ngelihat orang sholat tarawih itu pelan, menjiwai, atau cepat-cepat. Kenapa ya? Kalau Ramadan, kalau sudah sholatnya sholat tarawih itu kayak harus cepat-cepat gitu. Dan pertanyaannya, kenapa sih harus cepat-cepat? Emang mau apa? Itu kan kalau kemudian kita nalar, ya jangan-jangan ini akibat ada sariawan. Sariawan di dalam iman. Nah, karena itu Bapak, Ibu, dan teman-teman sekalian, rasanya kita penting ini untuk mengenali sariawan iman ini. Ya, mumpung ini Ramadannya masih 14 atau 13 hari lagi. Ya, kita ingin mengenali kira-kira kita masih ada sariawan iman atau sudah sehat walafiat nih. Sebab kalau di dalam iman kita ada sariawan, itu berpotensi besar imannya jadi lemah. Kenapa lemah? Ya seperti ada orang kena sariawan nggak sembuh-sembuh. Dari sejak lahir sampai sekarang. Ini sariawan terus saja. Orang kalau sariawannya nggak sembuh-sembuh, itu kira-kira badannya lemah atau kuat? Lemah. Karena yang menjadi penopang kuatnya badan salah satunya adalah suplai makanan. Nah, gimana makanannya tersuplai dengan baik, Wong, kalau makan perih? Maka demikian pula halnya. Orang kalau di dalam imannya masih ada sariawan, besar kemungkinan imannya. Nah, terus wujud sariawan iman itu apa? Sariawan iman adalah segala pikiran, perasaan, dan kesenangan yang tidak sejalan dengan makna, nilai, dan hakikat iman. Semua kita pasti punya pikiran, punya perasaan, punya kesenangan. Tidak mungkin ada orang hidup yang tidak punya pikiran, perasaan, dan kesenangan. Nah, kalau ada orang punya pikiran, perasaan, dan kesenangan yang tidak sejalan dengan makna, nilai, dan hakikat iman, maka pikiran, perasaan, dan kesenangan ini pasti akan menjadi sariawan bagi iman. Iya. Nah, karena itu penting sekali bagi kita, Bapak Ibu, memastikan apakah selama ini pikiran, perasaan, dan kesenangan kita sejalan dengan iman atau tidak sejalan. Iya. Kalau tidak sejalan, akan menimbulkan sariawan. Sariawan pikiran. Yang nanti akan melemahkan iman. Iya. Nah, kita ingin lihat apakah kita sudah bersih dari sariawan pikiran. Satu hal yang pasti, Bapak Ibu, pikiran itu memiliki sifat logis. Ya, orang bilang pikiran itu pasti masuk akal. Kalau tidak masuk akal, namanya apa? Hayal. Iya, contoh, ada orang masuk fakultas ekonomi. Terus kita tanya, kamu kok masuk fakultas ekonomi, kenapa? Ternyata dia punya pikiran. Saya masuk fakultas ekonomi itu ya biar saya jadi dokter. Itu pikiran atau ngelamun? Oh, itu kan ngelamun. Bagaimana mungkin masuk fakultas ekonomi bisa jadi dokter? Iya. Kenapa ngelamun? Ya nggak logis. Iya, nggak logis. Jadi itu sifat dari pikiran. Logis. Selogis kalau seandainya Bapak Ibu mau beli baju, iya,
Ini mumpung masih Syaban, mendingan beli baju lebarannya sekarang aja. Ruangan Daripada apa nanti sih? mengganggu Ramadan. Iya. Berangkatlah kita di bulan Syaban ini ke toko untuk beli baju. Nah, pada saat kita sudah sampai di toko, ternyata ada dua toko berdampingan, Bapak Ibu. Toko yang sebelah kiri, buy one, get one, free. Berarti beli satu dapat dua. Tapi yang sebelah kanan, buy one, get 10, free. Iya, all this. Berarti beli satu dapat 11. Kira-kira, ya kalau Ustaz Sultan pilih toko yang sebelah kiri atau sebelah kanan? Nggak usah dijawab, Ustaz. Saya tahu, Ustaz. Pasti akan pilih yang sebelah kanan. Betul, kenapa? Karena saya dapat untung banyak. Beli satu dapat 11 kan untung banyak. Daripada beli satu dapat dua. Logis nggak? Logis. Selogis kalau seandainya kita pedagang. Punya barang, ada yang mau beli A dan B. A mau beli 10.000, B mau beli 100.000. Kita lepas ke A atau ke B? Ya ke B. Kenapa? Memberi keuntungan yang banyak untuk saya. Iya. Nah, ternyata dalam logika iman mirip seperti itu. Mirip seperti logika pedagang. Bedanya dalam logika pedagang yang namanya untung itu wujudnya uang. Ya, wujudnya uang. Tapi kalau dalam logika iman, ya, pikiran iman yang namanya keuntungan itu wujudnya adalah pahala. Itulah keuntungan menurut iman. Ya, dalam perspektif iman, ya keuntungan itu adalah pahala. Nah, kalau kita sepakat, pertanyaannya sekarang, manakah yang lebih besar pahalanya? Berbuat baik kepada orang yang baik atau kepada orang yang tidak baik? Yang lebih besar pahalanya yang mana? Kan kita akan mengatakan berbuat baik kepada yang tidak baik, pahalanya lebih besar. Betul Bapak Ibu? Betul. Sepakat? Sepakat. Kalau betul sepakat, manakah yang kita sukai untuk kita baiki? Orang yang baik kepada kita atau orang yang tidak baik kepada kita? Orang yang baik pada kita. Orang yang baik kepada kita. Ada pahalanya? Ada. Kalau tidak baik, ada pahalanya? Ada juga, Ustadz. Ada juga. Mana yang lebih banyak? Orang yang tidak baik kepada kita logikanya. Ya. Berarti kita lebih suka berbuat baik yang mana? Yang iya tetap nomor satu, Ustadz. Loh, pahalanya sedikit loh, Pak. Pahalanya sedikit. Kalau orang yang tidak baik kepada kita, pahalanya banyak. Kalau pakai logika, lebih suka yang mana? Yang pertama. Loh, pahalanya dikit loh, Pak. Kalau yang tidak baik kan pahalanya banyak. Bapak pengen pahala yang banyak atau sedikit? Banyak sih. Banyak sih. Berarti lebih suka berbuat baik ke yang mana? Kalau kepada yang baik, ya, itu artinya pikirannya kena sari. Ya. Betul. Rugi saya berbuat baik kepada yang tidak baik. Wong dia nggak baik, kok masa saya baik ke dia? Kan rugi saya. Ada nggak orang yang berpikir seperti ini? Rugi, wong dia nggak baik, masa saya baik? Kan rugi. Ada nggak? Kalau ada, itu namanya cacat pikir nggak? Oh, itu cacat pikir. Seperti orang tadi ya, jual barang ke yang mau beli 100.000. Iya, terus dia bilang, rugi saya. Kenapa saya jual ke yang beli 100.000? Betul-betul saya rugi. Mendingan tadi saya jual kepada yang 10.000. Ada nggak pedagang yang punya logika seperti ini? Waduh, saya rugi tadi. Masa saya jual barang saya ke yang beli 100.000? Betul-betul rugi. Aneh nggak Bapak Ibu? Aneh. Seaneh itu pula kalau ada orang beriman yang mengatakan, rugi saya berbuat baik kepada orang yang tidak baik. Betul, Bapak Ibu?
Nah, ini sariawan pikiran. Bagaimana dengan sariawan perasaan? Logikanya sama tetap ya, bahwa iman menginginkan pahala lebih banyak. Ya, keuntungan dalam perspektif iman itu pahala. Nah, pertanyaannya, manakah yang pahalanya dilipat gandakan saat kita berbuat baik ke orang lain? Dibalas dengan kebaikan atau dibalas dengan keburukan? Yang pahalanya dilipat gandakan dibalas dengan keburukan. dengan keburukan. Iya. Nah, kalau betul, ya dibalas dengan keburukan, kan memang pahalanya dilipat gandakan. Pahala ikhlas, pahala sabar, pahala memaafkan, pahala tetap berbuat baik kepada dia, itu berapa lipat kan? Pahala kalau seandainya amal kita dibalas dengan keburukan. Betul Bapak Ibu? Ya. Nah, pertanyaannya, apa yang kita rasakan saat amal baik kita dibalas dengan keburukan? Senang atau kecewa? Oh, Kecewa. ada yang jawab. Senang atau kecewa? Atau kalau Kecewa. kecewa, wajar nggak kecewa? Wajar. Wajar nggak? Wajar. Wajar karena kita kena sariawan. Betul. Ya kayak orang kena sariawan dikasih bakso seenak apapun, dia akan bilang apa? Perih. Kenapa dia bilang perih? Ya karena sariawan. Kapok nggak? Oh kapok. Ya, maka kalau seandainya kita beramal baik, dibalas dengan keburukan, kita tetap berbuat baik atau kapok? Ya kapok. Sebagaimana orang sariawan, makan makanan kok perih akan kapok. Ya. Hadirin hadirah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Karena kecewa itu nggak logis. Dapat pahala dilipat gandakan. Bayangkan kalau seandainya tadi ya pada kasus Bapak Ibu, teman-teman beli baju. Udah dibayar bajunya. Nah, pedagang nanya ya, Bu, beli baju buat apa? Buat lebaran. Lu kan lebarannya masih lama, nggak apa-apa. Daripada nanti juga beli mendingan sekarang. Kalau belinya nanti kan Ramadannya keganggu. Ya rupanya pedagangnya ini orang pengajian jadi terharu gitu. Ya Allah, ibu kok sampai menghitung seperti itu. Yalah, iya teman-teman kalau Ramadan, akhir Ramadan lagi dipakai buat nyari baju. Mendingan sekarang aja. Karena terharu pedagangnya ngasih bonus. Ah, ya udah Bu, ini saya kasih bonus. Jadi dapat bonus satu, padahal bayarnya satu, dapatnya dua. Baru saja bonus baju itu diterima, ditambahin lagi. Bu, ini ada sarung, iya. Sarung terbaru ini Bu, iya. Ini banyak yang nyari loh. Mahal ini, tapi saya kasih bonus. Habis itu tambahin lagi bonusnya baju koko anak-anak, tambahin lagi hijab anak-anak. Dihitung bonusnya ada 7. Terus si pembeli tadi bilang, saya tadi beli baju kecewa. Kenapa kecewa, Bu? Masa saya beli satu dapat 7? Kecewa saya. Kapok saya beli di situ. Pembelinya cuma satu kok dikasih 7. Itu logis nggak Bapak Ibu kalau kecewa? Oh, itu kan cacat pikir. Ya, maka sebenarnya itu yang terjadi kalau sampai kita kecewa, ketika amal baik kita dibalas dengan keburukan. Pahalanya dilipat gandakan. Itu kan cacat iman. Ya, cacat perasaan. Nah, kalau cacat perasaan itu pasti mengganggu iman. Besok ya, ada tarawih. Ya. Hari pertama Bapak Ibu kita ikut tarawih. Rakaat pertama setelah waladhdallin, imam membaca amma yatasaalun. Alamat suratnya panjang atau pendek? Panjang. Iya. Nah, kalau bacaan naba itu pahalanya. Pahalanya banyak atau sedikit? Pahalanya kan banyak ketimbang Banyak. inna kan? Lebih banyak pahala kalau imam baca amma yatasaalun. Tapi rasanya ketika tarawih imam membaca an-naba itu rasanya
Rasanya gimana Bapak Ibu? Ya Allah, wong tarawih kok bacaan naba. Ini imam gaya banget gitu. Ada rasa kesel, betul? Iya, tapi ya udahlah terlanjur. Akhirnya nabaknya diikuti aja kan? Yes, pasti selesai kok. Dan memang betul akhirnya imam sampai pada ayat wa qalal kafiru ya laitani kuntu turaba. Alhamdulillah akhirnya selesai juga naba. Udah siap-siap mau ruku ini, nunggu aba-aba imam. Bukannya aba-aba ruku, imam malah membaca wan nazi'ati gharqa. Lanjut ke nazi'at. Bapak Ibu, kira-kira kesalnya berkurang atau bertambah? Wah, tambah itu. Nah, kalau tambah itu tanda berarti sehari, ya wan. Besok kira-kira mau datang lagi ke masjid itu atau kapok? Kayaknya kapok ya. Kapok deh, nggak mau lagi. Iya, nah itu tandanya sari, ya, sariawan perasaan. Nah, ada satu lagi sariawan kesenangan. Semua kita punya kesenangan. Ya, yang bisa jadi kesenangan kita beda-beda kan. Ya, tetapi sebagai orang yang beriman, kita tahu kalau kesenangan itu ada dua jenis. Ada kesenangan dunia, ada kesenangan akhirat. Betul Bapak Ibu? Ya. Ya. Ada kesenangan dunia, ada kesenangan akhirat. Contoh, baca Quran. Ya. Ada nggak orang yang kesenangannya baca Quran? Ada. Itu kesenangan apa? Akhirat. Tapi ada nggak orang yang kesenangannya ngobrol? Ngalor, ngidul, ngetan, ngulon. Ada orang yang kesenangannya ngobrol? Ada. Itu kesenangan apa? Dunia. Ya, begitulah memang kesenangan ada dua jenis. Ada orang yang senangnya sedekah, tapi ada juga orang yang senangnya shopping. Ya, ada orang yang senang melihat deretan ayat-ayat suci Al-Quran dan kemudian membacanya. Tapi ada juga orang yang senangnya nonton hiburan. Ya, memang begitulah kesenangan itu ada dua, ada dunia, ada akhirat. Nah, pertanyaannya, manakah yang lebih bernilai, Bapak Ibu? Kesenangan dunia atau kesenangan akhirat? Ya, kita pasti akan mengatakan kesenangan akhirat lebih bernilai daripada kesenangan dunia. Betul? Betul. Nah, kalau kita menilai kesenangan akhirat lebih bernilai daripada kesenangan dunia, itu tanda kita orang beriman. Sebab kalau sampai ada orang yang mengaku beriman, tapi dia menganggap kesenangan dunia lebih bernilai daripada kesenangan akhirat, itu imannya dipertanyakan. Bagaimana mungkin orang mengaku iman tapi menganggap kesenangan dunia lebih bernilai? Jadi kita merasa, iya, meyakini, bahkan meyakini bahwa kesenangan akhirat itu lebih bernilai. Nah, berapa perbandingannya? Kira-kira 1 banding berapa? Kalaulah kesenangan dunia kita nilai 1, kira-kira kesenangan akhirat nilainya berapa? Ya, kita akan mengatakan tak terhingga. Nah, kalau tak terhingga kan nggak jelas ya berapa angkanya. Tapi kalau seandainya kesenangan dunia itu 1, kemudian kita nilai kesenangan akhirat itu 100 triliun, kira-kira angka 100 triliun itu iya, sudah mencerminkan kesenangan akhirat nggak? Maksudnya itu terlalu tinggi atau terlalu rendah untuk menghargai menilai kesenangan akhirat dengan 100 triliun. Kita akan mengatakan ya masih terlalu rendah lah. Masa kesenangan akhirat dinilai 100 triliun. Tapi kan untuk sebuah perbandingan, iya, kalau seandainya kesenangan dunia 1, kesenangan akhirat 100 triliun, berarti perbandingan yang jauh atau dekat? Jauh. Makanya kita menilai kesenangan akhirat lebih daripada kesenangan dunia. Wong 1 banding 100 triliun, 1 itu nggak ada apa-apanya. Nah, kalau betul kesenangan dunia nggak ada apa-apanya, bila dibanding dengan kesenangan akhirat, ini pertanyaannya. Manakah yang lebih menyenangkan di antara keduanya? Kesenangan dunia atau kesenangan akhirat? Bapak Ibu, lebih asik baca Quran atau ngobrol? Ngobrol 2 jam, ya.
kadang campur gosip. 2 jam itu terasa nggak? Enggak. Iya, nggak terasa. Tapi baca Quran baru 20 menit terasa nggak? Nah, kalau ada orang yang ngobrol 2 jam nggak terasa, baca Quran 20 menit sudah boyoan, terasa. Itu sebenarnya indikasi kena sariawan kesenangan. Iya, itu kan mengganggu iman. Karena iman itu nggak mau menghargai dunia melebihi akhirat. Iya, sehingga kadar senangnya pasti beda. Pasti beda. Iya. Contoh lain Bapak Ibu, ini contoh lain biar aplikatif ya. Bapak Ibu sholat duha, rajin sholat duha. Ceritanya sudah 6 hari sholat duha. Sholat duha itu kesenangan dunia atau kesenangan akhirat? Kesenangan, tapi sudah bukan rahasia ya. Orang kalau rajin sholat duha itu biar apa? Biar rezekinya banyak ya. Maka doanya kan jelas itu. Allahumma in kana rizqi fis samai fa'anzilhu. Ya Allah, sekiranya rezekiku itu ada di langit fa'anzilhu, maka tolong ya Allah turunkan rezeki itu. Baru saja fa'anzilhu, betul ini blok turun rezeki 150 juta. 6 hari sholat duha dapat rezeki 150 juta. Sholat duha itu kesenangan akhirat, dapat 150 juta itu kesenangan dunia. Loh, bukannya kesenangan akhirat? Enggak, itu kesenangan dunia. Memang bisa diubah menjadi kesenangan akhirat, tapi caranya adalah disedekahkan, diinfakkan. Tapi kalau masih berwujud uang, itu kesenangan dunia. Ya. Jadi ada sholat duhanya, ada rezekinya. Pertanyaannya, manakah yang membuat kita senang dan bahagia? Bisa sholat duha atau mendapat rezeki 150 juta? Yang mana Bapak Ibu? Sepertinya banyak yang mengatakan duanya. Betul? Sholat duhanya ya senang. Iya. Dapat rezekinya ya senang. Betul? Bisa sholat duha. Bisa sholat duha. Berarti dapat rezeki 150 juta senang nggak? Ya senang dapat 150 juta. Kalau sholat duha senang, dapat rezekinya juga senang, itu tetap sariawan. Lu kok tetap sariawan? Kan senang sholat duha. Enggak, tetap sariawan. Kenapa? Lo sama senangnya. Bagaimana mungkin sama senangnya? Uang bisa sholat duha kan kesenangan akhirat. Nilainya 100 triliun. Dapat rezeki 150 juta. Walaupun 150 juta. Tapi kan ini kesenangan dunia. Berarti nilainya 1. Mungkinkah ada orang yang bahagianya sama dapat 100 triliun dengan dapat 1? Kan nggak mungkin. Bayangkan Bapak Ibu dapat hadiah uang 100 triliun. Ya. Udah dapat nih, udah kepegang uangnya. Terus ada orang manggil, Pak, saya mau nambahin hadiah nih buat Bapak. Iya, apa Pak ini Pak? 1 rupiah. Udah dapat 100 triliun, ditambahin 1 rupiah, kira-kira 1 rupiah itu menambah bahagianya kita dapat 100 triliun nggak? Ya enggak. Nggak nambah bahagia sedikit pun. Maka tanda kalau kita sehat walafiat dari sariawan kesenangan adalah kalau kita mengalami kejadian seperti ini, maka kita akan merasakan rezeki 150 juta itu tidak menambah kebahagiaan saya sedikit pun bisa sholat duha. Ya, nggak nambah. Ya, nggak nambah sedikit pun. Berarti yang betul-betul membuat kita bahagia sholat duhanya. Karena nilai sholat duha 100 triliun. Rezeki 150 juta. Logis nggak Bapak Ibu? Logis. Tapi kan kadang ada orang yang justru punya pikiran dan perasaan begini. Ya Allah. Padahal saya baru sholat duha 6 hari.
udah dapat 150 juta. Teman saya udah 6 bulan dia sholat duha, tapi nggak dapat apa-apa. Sungguh untung saya, sungguh rugi teman saya. Kalau sampai ada orang yang punya pikiran dan perasaan seperti ini, itu tandanya apa? Positif kena sariawan. Kira-kira kalau model seperti ini, sariawannya stadium berapa Bapak Ibu? Oh, ini stadium 4 ini. Kenapa? Karena dia menganggap yang maaf, yang sholat duhanya 6 bulan, karena nggak dapat apa-apa, dianggap rugi. Dia yang baru 6 hari dapat 150 juta, dia menganggapnya untung. Wah, itu kan cacat sebenarnya. Nah, hadirin, dari 3 jenis karyawan iman tadi, kira-kira ada nggak yang negatif? Kok kayaknya nggak ada ya. Nah, kalau nggak ada, jangankan 3 ya, 1 aja kan pasti akan jadi masalah. Apalagi 3 ini. Ya, maka ini bagian akhir ya, dari sesi liqa kita malam hari ini. Gimana caranya menghilangkan sariawan iman? Nah, kita harus meracik obatnya, Bapak Ibu. Ya, meracik obat sariawan iman. Dan racikan obat sariawan pikiran, perasaan, dan kesenangan itu bisa jadi racikannya beda. Nah, ini yang harus kita kenali. Ya. Racikan penghilang sariawan pikiran. Ya. Apa bahan-bahannya? Ya. Kan meracik berarti harus ada bahannya. Nah, bahan obat sariawan pikiran pertama, menyadari segala sesuatu itu ada dan terjadi atas izin Allah. Ini bahan dasar. Gak mungkin terjadi sesuatu dalam hidup saya kecuali terjadi atas izin Allah. Ma asoba min musibatin illa biiznillah. Itu salah satu firman Allah di surat At-Taghabun ayat ayat 9. Iya. Maaf, ayat 11. Ya, ayat 11. Jadi tidak ada satupun musibah yang terjadi menimpa manusia kecuali dengan izin Allah. Ini bahan dasarnya. Nah, kemudian ya, ditambahkan bahan berikutnya, meyakini semua yang Allah izinkan terjadi pasti membawa kebaikan untuk kita. Semuanya yakin. Dihina orang pasti membawa kebaikan. Gagal pasti membawa kebaikan. Hidup miskin pasti membawa kebaikan. Jadi tidak ada satupun yang terjadi dalam hidup kita kecuali kita yakin pasti membawa kebaikan. Dan yang ketiganya, menerima apapun sebagai perintah agar kita beramal baik. Jadi kita lebih fokus pada perintahnya. Amal baik apa nih yang bisa saya lakukan ketika saya dihina orang? Amal baik apa nih yang bisa saya lakukan ketika saya dagang rugi, ya, ketika saya berobat nggak sembuh? Ya, apa ini amal baik yang bisa saya lakukan? Nah, kalau kita sudah bisa melakukan amal kebaikan, menyadari ya, bisa beramal baik adalah karena rahmat Allah. Ibu, kenapa ibu kok bisa sesabar itu? Ini rahmat Allah. Iya, wah Bapak ini luar biasa. Sehari bisa 3 juz khatam. Saya jangankan 3 juz, Pak. 1 juz aja udah tepar saya. Udah menggeh-menggeh saya. Kok Bapak bisa 3 juz? Ya bisa lah, apa susahnya saya baca Quran sehari 3 juz. Wong saya ini sudah lancar baca Quran dari kecil. Ya udah, 3 juz itu ya kecil bagi saya. Sebenarnya kalau mau saya bisa 5 juz sehari. Tapi kalau saya baca Quran sejuz di 1 hari 5 juz kan, ya membuat Bapak jadi semakin malu ngelihat saya. Wah, kalau ada orang begitu itu cacat pikiran betul. Orang yang betul-betul sadar, ya menyadari semuanya ini terjadi karena rahmat Allah
Dan kemudian bahan terakhirnya beramal baik semata karena ingin mendapat rahmat Allah. Jadi tidak berharap apapun dari semua amal baik yang dilakukan kecuali hanya mengharap rahmat Allah. Yang ngaji biar dapat rahmat Allah. Berobat biar dapat rahmat Allah. Salat tahajud biar dapat rahmat Allah. Banyak sholawat biar rezekinya dilancarkan. Salah nggak? Sebenarnya nggak salah. Ya, nggak salah. Tapi itu yang nanti akan bisa menjadi bibit-bibit sariawan pikiran. Iya, akan menjadi sariawan pikiran. Kapan jadi sariawan? Ini orang kalau baca apa gitu ya, biar rezekinya banyak. Itu kita bisa analisa. Ya kalau seandainya ada orang mengamalkan baca sholawat biar rezekinya banyak. Apakah pasti rezeki yang banyak itu? Belum tentu kan? Ya udah ngamalin baca sholawat. Iya, sehari 100 kali. Selama sebulan rezekinya nggak nambah. Ada nggak yang kecewa? Ternyata saya baca sholawat 100 kali. Udah sebulan. Kok rezekinya segini-gininya? Kalau begitu saya baca sholawat percuma. Soalnya berarti berapa? 70 kurang 60. Percuma rugi saya baca sholawat. Ya kalau ada orang yang sampai mengatakan percuma saya baca sholawat. Terus kata-kata dia ini nyampe ke Rasulullah. Itu betapa sedihnya Rasulullah. Ya Allah, bagaimana mungkin hambaku mengatakan percuma baca sholawat? Itu kira-kira Rasulullah terluka nggak? Ya, itu kan menyakiti Rasulullah. Itu kalau seandainya rezekinya nggak nambah. Tapi bayangkan kalau rajin baca sholawat terus rezekinya mudah. Apa dia kata? Dia akan mengatakan, wah untung betul ya. Ya ternyata nggak sia-sia saya baca sholawat. Ya rezeki saya lancar. Itu kalau ucapan ini nyampe juga ke Rasulullah, rasanya Rasulullah kecewa nggak Bapak Ibu? Oh ya Allah, kirain dia baca sholawat itu karena cinta kepadaku. Ternyata ada udang di balik bakwan. Jadi memang nggak ada pilihan kita beramal baik itu semata karena ingin mendapat rahmat. Nah kalau racikan ini ya, sudah betul-betul terbentuk Bapak Ibu bahan-bahannya ya. 5 bahan ini ada, 5 atau 4 nih, 4 ya. 4 bahan, iya betul 5 ya. 5 bahan ini ada dan kemudian diracik. Insya Allah sariawan pikirannya sembuh. Dengan ya, racikan dari 5 bahan ini. Dan tanda kalau kita sudah sehat walafiat dari sariawan pikiran adalah menerima semua yang ada dan terjadi dalam hidup ini sebagai rahmat. Itu tanda kita sehat walafiat dari sariawan pikiran. Jadi apapun kita selalu pahami sebagai rahmat Allah. Sehat, rahmat Allah. Satu saat sakit, rahmat Allah. Dagang untung, ini rahmat Allah. Dagang rugi, rahmat Allah. Beramal dipuji orang, rahmat Allah. Beramal dicaci orang, rahmat Allah. Punya suami yang menyenangkan, rahmat Allah. Punya suami yang nyebelin, rahmat Allah. Punya istri menarik, santun, rahmat Allah. Punya istri cerewet, bawel, rewel, rahmat Allah. Itu ciri orang yang sudah sehat walafiat dari sariawan pikir. Nah sekarang kita ingin meracik obat untuk sariawan perasaan. Ya, bahan-bahannya pertama, merasakan hanya Allah yang segala-galanya dalam hidup ini. Jadi betul-betul merasakan hanya Allah yang segala-galanya. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Tidak ada Tuhan kecuali Allah. Tidak ada Tuhan kecuali Allah. Itu kan arti dari la ilaha illallah. Jadi ilah diartikan sebagai Tuhan. Ya. Tetapi sebenarnya makna ilah itu adalah
segala sesuatu yang dianggap segala-galanya. Masih ada tamu sepertinya, mohon maaf. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, jadi ini bahan dasar untuk meracik obat sariawan perasaan. Tidak ada yang segala-galanya dalam hidup ini. Ya. Makanya kalau seandainya ada orang yang menganggap uang segala-galanya, iya, berarti dia sudah menuhankan uang, kan? Ya, menganggap jabatan segala-galanya, berarti dia sudah menuhankan jabatan. Ya, la ilaha illallah membuat kita betul-betul merasakan hanya Allah yang segala-galanya. Ini bahan utamanya. Nah, kemudian ditambah bahan yang lain, merasakan besar segala urusan yang ada kaitannya dengan Allah, dan merasakan kecil segala urusan yang tidak ada kaitannya dengan Allah. Dan ini logis. Iya, logis bagi orang yang sudah merasakan Allah itu segala-galanya. Ya. Jadi orang yang sudah betul-betul tauhidnya la ilaha illallah, dia tahu betul mana urusan besar, mana urusan kecil. Dan persoalan perasaan, ya, itu sebenarnya masalahnya di mana? Masalahnya adalah orang salah, ya, di dalam membuat kriteria urusan besar dan urusan kecil. Orang kalau kembali, ya, di dalam menganggap urusan besar dan kecil, pasti perasaannya bermasalah. Nah, yang betul adalah ini urusan ada kaitannya nggak dengan Allah? Kalau ada berarti urusan besar, kalau nggak ada kecil. Contoh, kita dihina orang. Ada urusannya nggak dengan Allah, Bapak Ibu? Ada? Nggak ada. Apakah kita dihina berdosa? Enggak. Apakah karena kita dihina Allah marah? Enggak. Apakah Allah jadi nggak ridho? Enggak. Berarti kalau begitu, dihina orang nggak ada urusannya dengan Allah. Kalau nggak ada urusannya dengan Allah, maka aslinya dihina orang itu urusan kecil atau besar? Kecil. Kalau kecil berarti dihina orang itu apa-apa atau nggak apa-apa? Nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Bapak Ibu, yang benar kalau kita dihina orang itu apa-apa atau nggak apa-apa? Ustaz Sultan bisa mewakili. Kalau dihina orang itu apa-apa atau nggak apa-apa? Kalau sariawan berarti apa-apa, Ustaz. Apa-apa. Yang apa-apa ya. Nah, sebenarnya kalau kemudian kita coba kejar, ya, kalaulah kita dihina orang apa-apa, pertanyaannya, apa-apanya apa? Kira-kira apa, Ustaz? Ya apa-apa lah, wong dihina orang. Nah, kalau betul apa-apa, apa-apa kan masih abstrak. Kira-kira apa-apanya apa? Kalau mau dikonkretkan. Kalau saya, susah saya. Wajar nggak kalau kita dihina mangkal? Wajar? Enggak. Ya wajar lah, enggak. Mangkal itu nggak masuk akal. Mangkal itu nggak logis. Kenapa nggak logis? Kalau kita dihina orang, terus kita menampakkan sedih, kita menampakkan susah, kita menampakkan mangkal. Kira-kira yang menghina kita jadi iba, kasihan, atau puas? Kan puas dia. Padahal kita senang nggak dihina? Enggak. Tapi kenapa kita buat orang yang menghina kita jadi puas? Bandingkan kalau seandainya kita dihina orang nggak apa-apa. Dihina lagi nggak apa-apa. Tambah menghina nggak apa-apa. Siapa yang tersiksa? Yang dihina atau yang menghina? Yang menghina tersiksa. Ya, jadi memang ini racikan obat. Obat untuk mengobati sariawan perasaan. Nah, bahan dasar yang ketiganya, dan ini memang harus ada juga. Kalau cuma dua, itu tetap ya ada kesempatan kena sariawan. Tapi kalau kita bisa hadirkan bahan yang ketiga, insya Allah sehat walafiat kita ada kesariawan. Perasaan apa itu? Merasa bahagia dengan amal baik, semata karena amal baiknya, bukan karena sebab yang lain. Itu yang membuat kita tiga racikan bahan ini. Itu yang membuat kita sehat walafiat dari sariawan. Jadi kita bahagia itu karena amal baik, bukan karena yang lain. Contoh,
sholat tarawih. Ya, karena ada kaitannya dengan Ramadan. Bapak Ibu bahagia nggak dengan sholat tarawih? Bahagia. Yang membuat kita bahagia dengan sholat tarawih itu apa? Yang membuat kita senang dengan sholat tarawih itu apa? Ada nggak orang yang senang dengan sholat tarawih karena imam suaranya enak? Ada? Kalau ada, berarti sebenarnya yang dia senangi sholat tarawihnya atau suara imam? Sebenarnya yang dia senangi adalah suara imam. Dan nanti akan terkonfirmasi kalau besok dia sholat lagi di situ ternyata imamnya ganti. Suaranya nggak enak. Ya, bacaannya benar, makhrajnya, tajwidnya, madnya benar, tapi suaranya nggak enak. Bahagianya sama atau beda? Ya beda. Nah, itu tanda berarti ya, ya, kita masih berpotensi kena sariawan perasaan. Karena kita merasakan bahagianya amal itu bukan karena amalnya, tapi karena faktor yang lain. Dan ini yang kadang tidak kita sadar. Ya, bahwa kita membiarkan potensi sariawan perasaan itu, bibit-bibitnya masih ada pada diri kita. Ya, masih ada pada diri kita. Contoh lain, ini terutama ibu-ibu ya, tapi bapak-bapak juga ya. Udahlah bapak ibu. Ya. Bapak ibu senang nyapu nggak? Saya Sultan senang nyapu. Senang. Yang membuat Ustaz senang nyapu itu karena nyapunya atau karena senang ruang bersih? Karena bersih, Ustaz. Ya, senang ruang bersih. Nah, kalau kita senang nyapu karena kita senang ruangan bersih, itu tetap menjadi potensi kena sariawan perasaan. Kalau kita senangi ruang bersihnya, loh, bukankah karena saya senang ruang bersih, jadi saya senang nyapu? Kelihatannya iya, tapi sebenarnya orang seperti ini, yang dia senangi adalah ruang bersihnya. Senang nyapunya sebenarnya dia enggak. Buktinya apa? Bayangkan ibu, habis nyapu satu ruangan, udah disapu, dipel, bersih kan ruangan itu? Ibu tinggal sebentar ke belakang, cuma semenit, pas masuk lagi, ternyata ruangan kotor. Ada bekas tapak kaki dan ternyata itu tapak kaki suami. Rupanya suami masuk ke ruangan dalam keadaan kakinya kotor. Lihat ruangan yang baru disapu, kok kotor lagi? Itu ibu senang atau mangkel? Kalau mangkel kan tandanya berarti nggak senang nyapu. Kalau betul kita senang nyapu, baru disapu, lantainya kotor lagi. Iya, senang nyapu nggak? Ya kalau senang kan dia senang. Betul. Kalau itu betul senang. Iya. Jadi Bapak Ibu yang ini yang kadang memang di luar dugaan kita ya, bahwa potensi-potensi sariawan perasaan itu ada pada diri kita. Ya, ada pada diri kita. Mas Sultan sudah punya istri atau belum? Sudah, Ustaz. Sudah, alhamdulillah. Senang berbuat baik ke istri nggak? Senang, insya Allah ya. Nah, itu yang membuat Mas Sultan senang berbuat baik kepada istri itu, yang membuat senang itu kenapa? Senang sama amal baiknya atau sama istrinya? Berarti ini, Ustaz. Terus, ya, karena saya senang sama istri. Karena saya senang sama istri, maka saya senang berbuat baik kepada istri. Betul? Kalau iya, itu potensi sariawan perasaannya masih ada. Karena yang bebas dari sariawan perasaan adalah saya senang berbuat baik kepada istri, kepada suami. Ya karena saya senang dengan amal baiknya. Senang dengan amal baiknya. Kalau model yang pertama tadi, kalau pasti lagi nggak senang sama istri, kira-kira tetap senang atau nggak senang berbuat baik? Ngeri.
nggak senang sama suami. Tapi kalau tetap berbuat baik, boleh nggak? Boleh. Pahalanya ditambah atau dikurangi? Kan ditambah. Betul. Ya. Hadirin hadirah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ini tanda kalau betul-betul sudah bersih dari sariawan perasaan, merasa bersama bahagia saat ada hal-hal yang tidak disukai di dalam amal baik yang dilakukan. Itu tandanya sehat walafiat gitu. Justru merasa bahagianya itu bertambah. Pada saat melakukan amal kebaikan, ada hal-hal yang tidak disukai. Contoh, salat tarawih. Kok imamnya suaranya nggak enak ya? Kalau suara imam nggak enak secara manusiawi suka nggak? Enggak kan? Tapi kan saya tarawih itu karena iman. Kalau karena iman, ketika imam suaranya nggak enak, itu tambah bahagia atau kurang bahagia? Kalau betul-betul sehat dari sariawan perasaan, itu justru tambah bahagia. Loh kok tambah bahagia? Kenapa? Bukankah kalau kita sholat sebagai makmum, kita punya kewajiban mendengarkan bacaan imam kan? Ya, kita punya kewajiban keharusan mendengarkan bacaan imam. Jadi kalau imam baca Al-Fatihah, dengarkan. Kalau imam membaca surat, dengarkan. Nah sekarang, kalau seandainya imam suaranya enak, kira-kira mendengarkan bacaan imam pakai berjuang nggak? Enggak, enak. Bayangkan kalau imam suaranya nggak enak. Kan kita harus tetap mendengarkan bacaan imam. Kira-kira pakai berjuang nggak mendengarkan bacaan imam yang suaranya nggak enak? Pakai berjuang. Nah kalau pakai berjuang itu bonus nggak? Oh bonus. Yang tidak bisa kita lakukan kalau imam suaranya enak. Betul Bapak Ibu? Betul. Nah paling akhir meracik obat sariawan kesenangan. Bahan dasarnya memandang biasa terhadap segala hal yang berkaitan dengan urusan dunia, memandang biasa terhadap segala hal yang berkaitan dengan urusan akhir. Jadi kalau urusan dunia biasa, teman beli motor itu urusan dunia biasa. Teman padahal sebulan yang lalu baru ganti HP, sekarang ganti lagi. iPhone 16, urusan dunia biasa. Teman kok tiba-tiba sudah hafal 30 juz. Urusan dunia? Enggak, urusan akhirat. Nah, baru kita kemudian gumrega kan. Ya Allah, dia bisa hafal, kenapa saya tidak? Teman bisa baca Quran sehari, Ramadan besok 3 juz. Gumrega kan kita. Ini urusan akhirat. Kalau dia bisa, berarti saya juga bisa. Ya. Nah, kemudian diikat beramal semata untuk akhirat, bukan untuk dunia. Inilah yang akan membuat kita sembuh dari sariawan kesenangan. Ketika apapun yang kita lakukan, tujuan utamanya adalah akhirat. Yang kalau dalam bahasa kita sebelumnya, pokoknya saya hanya mengharapkan rahmat Allah. Bahagia karena amal, bukan karena akibat dari iya. Jadi yang membuat kita bahagia itu karena amal. Karena saya sholat duha, saya bahagia. Bahwa setelah sholat duha rezekinya banyak, bukan itu yang membuat saya bahagia. Ya kita beramal, alhamdulillah bahagia. Kalau dipuji orang, itu kan cuma akibat aja. Pujian itu akibat. Ya nggak bahagia. Kenapa? Pujian itu nggak ada apa-apanya bila dibanding nilai kita beramal. Pujian itu nilainya dunia, amal nilainya akhirat. Ya, maka betul-betul kita bahagia karena amal. Nah terakhir, tanda kalau kita sudah sembuh dari sariawan kesenangan. Apa tandanya? Pertama, memahami segala kesenangan dunia. Setelah beramal adalah tanda Allah ridho. Ini ada yang kurang. Tanda Allah ridho dengan amal kita. Jadi kalau ada kesenangan dunianya, ya kita terima kesenangan dunia itu. Tapi yang membuat saya senang bukan karena kesenangan dunianya. Enggak. Ya, mudah-mudahan ini tanda Allah ridho dengan amal saya. Banyak sedekah, banyak nolong orang, tidak sombong dengan kekayaan. Kok saya dapat 5 juta ya?
Itu kan kesenangan dunia. Kita bahagia bukan karena 5 jutanya, tetapi kita memahaminya sebagai tanda Allah ridho. Dan menerima kepahitan dunia setelah beramal baik sebagai bonus rahmat dan kemuliaan dari Allah. Tapi kalau seandainya saya sudah beramal baik, kok dihina, dibalas dengan keburukan, ya kita terima sebagai bonus. Bonus rahmat dan bonus kemuliaan dari Allah. Itu berarti kita udah bersih dari sariawan kesenangan. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, orang-orang seperti inilah yang kelak nanti akan merasakan nikmatnya amal Ramadan. Dan kalau kita sudah merasakan nikmatnya amal Ramadan, nikmat itu akan tetap terasa di luar Ramadan, sehingga nanti kita memaafkan itu rasanya nikmat, baca Quran di luar Ramadan juga nikmat, memberikan yang terbaik, pokoknya apapun amal-amal kita di luar Ramadan akan tetap terasa nikmatnya, dan nikmat inilah yang berpotensi membuat kita menjadi orang yang mulia. Ya, demikian Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan. Saya kembalikan ke Ustaz Sultan. Ya, tafadhal Ustaz. Masya Allah, jazakumullah khairan kepada Ustadz Syatori yang sudah menyampaikan materi yang mendobrak ini, Ustadz. Betapa luar biasanya ya tentang kesempurnaan iman dan betapa sulitnya kita untuk mencapai ya, mencapai tingkatan iman yang bersih seperti ini, Ustaz. Ya mungkin dari Bapak Ibu semuanya dan peserta Zoom di sini ada yang ingin bertanya, kami persilahkan kepada Bapak Ibu semuanya. Tafadhol. Silahkan kepada Bapak Ibu jika ada pertanyaan.